Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Seringkali ada komentar tentang Habib yang Mi'raj 70 kali. Ini dibuat bahan menghina, merendahkan, mengolok-olok habaib, bahkan mengaitkannya dengan masalah nasab. Benarkah ada Habib yang Mi'raj 70 kali sehingga mengalahkan Mi'rajnya Nabi yang cuma 1 kali? Saya disclaimer dulu sebelum ke sana. Setiap narasi atau cerita yang terkesan aneh, yang seolah gak masuk akal, jika itu muncul dari kalangan habaib, maka bagi para begundal nasab, itu akan dibuat senjata untuk menyerang habaib dan berusaha menjatuhkan marwah keran Ba'alawi. Sehingga bagi para awam, apalagi pendukung mereka yang memang rata-rata tidak ngerti apa-apa, kalau gak dibilang dungu ya, secara mentah-mentah dan bulat-bulat, tanpa diolah dan tanpa dikunyah dulu, langsung ditelan bahwa adanya cerita aneh tersebut itu hal yang mengada-ngada, gak berdasar, gak sesuai fakta, kebohongan, keluar syariat, keluar dari syariat, dan bahkan menentang aturan agama. Itu menurut mereka. Kemudian salah satu contoh yang dibuat bahan untuk menjatuhkan habaib agar gak dipercaya masyarakat adalah cerita bahwa ada salah satu habaib, ada salah satu habib di zaman dulu, yaitu Al-Habib Faqih Muqaddam, yang mana beliau ini dikenal sebagai waliullah. Diceritakan bahwa beliau Faqih Muqaddam pernah mengalami peristiwa Mi'raj 70 kali, yang mana kemudian cerita tersebut diutarakan oleh salah satu habib di video yang ada di YouTube. Maka kemudian hal ini dijadikan materi untuk merendahkan habaib, bahkan dikait-kaitkan dengan terputusnya nasab mereka dengan baginda Rasulullah SAW. Pokoknya materi ini terus digulirkan, terutama di komen-komen, kemudian dibuat konten, pokoknya dibuat bulan-bulanan, dijadikan amunisi untuk menyerang habaib. Padahal kita tahu antara hal-hal aneh sedemikian, bahkan masalah perilaku habaib yang kadang menyimpang, itu gak ada hubungannya dengan nasab. Nah, apakah cerita seperti itu benar? Apakah cerita ada wali atau habib yang seorang wali kemudian punya karomah, punya keistimewaan Mi'raj? Itu apakah cerita itu benar? Dan apakah peristiwa Mi'raj jika terjadi pada selain Nabi, semisal wali dalam hal ini ya, maka apakah berarti itu menyamai atau bahkan mengalahkan Nabi dalam hal nubuwah? Karena memang secara jumlah itu lebih besar daripada Nabi yang hanya Mi'raj 1 kali. Sedangkan wali yang diceritakan ini, Al-Habib Faqih Muqaddam, itu 70 kali. Dan bagaimana agama memandang fenomena tersebut? Berikut penjelasan Guzaini di salah satu konten channel YouTube beliau. Silahkan Anda simak. Dan nanti kalau habis nonton masih mengolok-olok habaib dengan cerita Habib Faqih Muqaddam Mi'raj 70 kali, mungkin kebencian Anda sudah terlalu akut, sehingga akal tidak lagi berfungsi dengan bagus. Masa masih ada saja komentar yang isinya mengolok-olok Habib dengan adanya cerita Habib pernah mengalami Mi'raj 70 kali, kok mengalahkan Nabi? Seperti itu. Dan terakhir, sering-seringlah nonton di channel YouTube-nya Guzaini biar tambah pinter. Dari saya semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faqih Muqaddam kok bisa 1 malam Mi'raj 70 kali, sementara Nabi Muhammad SAW saja yang sudah Nabi gitu, 1 malam Mi'rajnya hanya 1 kali.
itu pun seumur hidup ya hanya sekali itu saja. Sementara Faqih Muqaddam ini bisa tiap malam 70 kali. Ini kok ngalah-ngalahin Nabi, kok lebih hebat dari Nabi, kan begitu ya. Perhatikan ya, riwayatul Khotibi fil Jauhari Asy-Syafaf. Ini ada satu riwayat yang ditulis oleh Al-Khatib dalam kitabnya Al-Jauharus Syafaf. Wa min jumlati ma kataba ilaihi Syaikhu Suyukhina Muhammad ibn Ali bin Abi Alawi ya. Dan sebagian dari yang telah ditulis dan dikirimkan, nah ini kan surat-suratan ya. Siapa yang menulis? Syaikhu Suyukhina, guru dari guru-guru kami, yaitu Muhammad bin Ali bin Abi Alawi. Itulah yang disebut dengan Faqih Al-Muqaddam. Nah, ini nulis kepada siapa? Nulis kepada Sa'duddin Ad-Dhafari. Nah, begitu kronologis ceritanya ya. Apa yang ditulis? Annahu, bahwasanya Urijabi ya. Jadi ini pengakuan dari Faqih Muqaddam yang direportase oleh Al-Khatib dalam kitabnya. Bahwasanya Faqih Al-Muqaddam itu pernah menulis kepada Sa'duddin Ad-Dhafari mengaku bahwa beliau itu dimi'rajkan ya, atau dinaikkan Urijabi ya, ila Sidratil Muntaha, ke Sidratul Muntaha sab'a marratin fi lailatin wahidatin, sebanyak 7 kali di dalam satu malam. Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat yang lain sab'an wa ishrina ya, 27 kali ya. Wa fi riwayatin, dan di riwayat yang lain sab'ina marrotan, 70 kali ya. Jadi dari sini saja kan cuman dibaca yang terakhir 70 kali, padahal ada yang bilang 7, ada yang bilang 27. Artinya kan simpang siur cerita ini ya. Kenapa? Karena ini reportase orang lain ya. Dan yang menceritakan juga bukan Ba'alawi itu, yang menceritakan Ad-Dhafari ya. Ketika pun Habib-Habib menceritakan kan ngambil dari ceritanya ini, bukan Ad-Dhafari ya, Al-Khatib maksudnya ya. Nah, sampai di situ. Jadi kronologisnya adalah ada orang bernama Khatib ini mengarang kitab Jauharus Syafaf, di mana kalau kata Ki Haji Madudin itu kan kitab-kitab dongeng, artinya kan ditolak. Kalau ditolak, kenapa dianggap kebenaran untuk mengolok-olok? Ya. Kamu percaya apa tidak sih? Kalau sudah nganggap kitab itu mitos, ngapain bagian ini dianggap benar? Bahwasanya isi kitab itu benar gitu. Tapi kalau misalnya Anda anggap ini benar, tulisan ini benar adanya, berarti Anda juga harus mengakui isi kitab ini yang lain, yaitu yang jelas mengatakan bahwasanya Faqih Muqaddam itu ya dzurriyyah Rasulullah, karena di situ disebut nasabnya. Ini kan seenaknya, giliran nolak nasabnya kamu tidak pakai kitab ini, tapi giliran mau ngolok-ngolok kamu pakai isi kitab ini. Itu cara menjawab yang paling sederhana, belum terlalu ilmiah. Sekarang akan saya sajikan bagaimana cara memahami ini secara ilmiah. Perhatikan kata kuncinya. Di sini hanya ada pernyataan aku mi'raj ke langit atau ke Sidratul Muntaha satu malam 70 kali atau 27 kali atau 7 kali. Lalu ini dianggap lebih hebat dari Rasulullah. Rasulullah hanya sekali. Kenapa bisa ada pemikiran seperti itu? Yang pertama, mungkin tidak faham perbedaan antara mi'rajnya Rasul dengan mi'rajnya wali. Padahal kalau kita baca kitab-kitab tasawuf itu ada 4 mi'raj, yang populer ada 3. Ada mi'rajnya malaikat, ada mi'rajnya para nabi, ada mi'rajnya para wali. Itu punya spesifikasi masing-masing ya. Untuk lebih jelasnya kita bacakan langsung keterangan Imam Ibnu Arabi dalam kitabnya Al-Futuhat Al-Makkiyah. Mbak perhatikan, faqad alimtah mimma abantuhu ya, laka, dan kamu sudah tahu dari apa yang saya jelaskan kepadamu, ma'arijar rusuli, tentang mi'rajnya para rasul, min ma'arijil malaikati, dari mi'rajnya para malaikat. Artinya ini kan menjelaskan di atas itu
tentang mi'rajnya Nabi itu bagaimana, mi'rajnya malaikat itu bagaimana. Maka setelah itu kamu sudah paham toh ada perbedaan-perbedaan antara mi'rajnya Nabi dan mi'rajnya malaikat, begitu ya. Falihadzal mi'raji khitabun, maka untuk mi'rajnya Nabi khitabun, ada khitabnya, khosun yang spesifik, tu'tihi khosyatu hadzal mi'raji la yakunu illa lirrusuli, di mana spesifikasi dari mi'raj ini menjadikan mi'raj itu memang khusus untuk Nabi. Artinya kalau mi'rajnya Nabi itu spesial gitu loh. Kemudian falau urija alaihil waliyyu, maka seandainya ada seorang wali yang dimi'rajkan ya, dengan mi'rajnya Nabi, maksudnya dengan mi'raj yang sama yang spesial itu, la a'tahu hadzal mi'raju bi khosyatihi ma indahu, maka spesialnya mi'rajnya wali itu akan menjadikan si wali itu sama dengan Rasul. Artinya dia akan sama dengan efek mi'rajnya itu akan sama dengan Rasul ya. Kenapa? Karena wa khosyatuhu ma tanfaridu bihi ar-risalatu. Karena spesifikasinya mi'raj Nabi itu adalah sesuatu yang memang khusus untuk kenabian atau kerasulan. Jadi kalau ada wali yang bisa mi'raj seperti Nabi, maka berarti spesifikasi kepada Nabi itu berlaku kepada dia. Kalau spesifikasi itu hanya untuk Nabi tapi berlaku kepada dia, berarti mau tidak mau dia juga menjadi Nabi. Begitu ya. Fakanal waliyu, maka adalah wali itu idza urija bihi fihi, apabila dimi'rajkan dia itu fihi, dalam keadaan mi'raj seperti yang spesial untuk Nabi itu ya, Rasul yakunu rasulan, maka dia akan menjadi seorang rasul. Nah, itu tafsirannya ya. Jadi seandainya ada orang bisa mi'raj seperti mi'raj yang spesial khusus untuk Nabi, di mana efek dari mi'raj itu adalah menjadikan dia itu menjadi Nabi ya, maka berarti wali itu kalau begitu mi'rajnya sama dengan Nabi, berarti dia juga menjadi Nabi. Begitu ya. Wa qad akhbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal sudah mengabarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annaba barisalati wan nubuwati qad uliqah, bahwasanya pintu untuk menjadi nabi dan menjadi rasul itu sudah tertutup. Fatabayyana laka, maka menjadi jelas atasmu anna hadzal mi'raj, bahwa mi'raj yang khusus untuk nabi ini la sabila lil waliyyi, tidak mungkin ada jalan kepada para wali. Artinya tidak mungkin wali manapun masuk kepada mi'raj yang spesial ini. Jadi disebut mi'raj spesial karena efek dari mi'raj itu adalah menjadikan seseorang menjadi nabi. Karena mi'raj itu memang khusus untuk risalah, tanfaridu bihi ar-risalah. Jadi seperti ada satu persyaratan atau satu proses pelantikan lah bahasanya, di mana pelantikan ini spesial untuk presiden. Artinya siapapun yang dilantik ini berarti dia jadi presiden. Maka kalau ada siapapun yang dilantik dengan pelantikan spesial ini, maka mau tidak mau ya dia jadi presiden juga. Kalau dia ternyata tidak jadi presiden, berarti pelantikannya tidak sama dengan pelantikan presiden. Karena kenyataannya hanya ada satu presiden, maka tidak mungkin ada orang yang akan dilantik menjadi presiden lagi. Dan ketika pun ada orang dilantik, tidak mungkin pelantikannya sama dengan pelantikan seorang presiden. Begitu ya. Maka tidak mungkin ya, begitu ya. Makanya di sini la sabila liwayyin ilaihi, albattah tidak mungkin ada jalan bagi para wali untuk bisa mencapai mi'raj seperti mi'rajnya Nabi. Albattah sama sekali tidak mungkin ya. Ala taro an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, tidakkah engkau lihat Rasulullah SAW fi hadzal mi'raj, di dalam mi'raj ini baru dibicarakan spesifikasinya ya. Qad furidat alaihi, telah difarduhkan atau mendapatkan oleh-oleh kefarduhan solat, begitu ya, telah difarduhkan alaihi kepada Nabi wa ala ummati, dan juga kepada umatnya Nabi, khamsina solatan, 50 rakaat solat ya. Fahuwa mi'raju tasyri'in, maka itu adalah mi'raj untuk mensyariatkan hukum. Itu spesifikasi yang pertama yang dijelaskan di sini ya.
dan tidak mungkin ada wali mi'raj seperti ini. Jadi nggak bicara jumlahnya berapa kali, ini baru yang pertama ya. Kemudian walaisa lil waliyyi dzalika, dan itu tidak mungkin dilakukan oleh seorang wali ya. Falamma raja'a ila Musa alaihi wassalam, maka setelah Nabi itu pulang lalu ketemu dengan Nabi Musa alaihi wassalam, semoga kedua-duanya mendapatkan keselamatan. Qala lahu, maka Nabi Musa berkata kepada Nabi Muhammad SAW, raji' rabbaka yukhaffif an ummatika, kembalilah wahai Nabi Muhammad kepada Tuhanmu, niscaya atau agar Tuhanmu itu meringankan solat itu untuk umatmu. Al hadis, ini adalah hadis ya. Ila ansorot khomsatan bil fi'li, sampai pada akhirnya menjadilah solat itu khomsatan 5 bil fi'li, 5 maksudnya 5 waktu ya, bil fi'li secara pekerjaan. Kemudian wa'lam anna mi'rajal awliyai, dan ketahuilah bahwasanya mi'rajnya para wali bil himami, adalah dengan himmah ya. Jadi bukan dengan jasad ya, artinya dengan kesungguhan lah ya. Wasyarakahumul anbiya, dan mereka itu menyerupai para nabi fi hadzal mi'raji, di dalam mi'raj ini, min kaunihim auliya'ah, dari keadaan mereka sebagai para wali. Artinya walaupun sama-sama mi'raj, tetap saja mereka itu statusnya tetap sebagai wali saja ya. La, kalau dibaca di penerbitan lain itu la ya, bukan wa min. La min kaunihim anbiya'a, bukan dalam keadaan mereka sama-sama sebagai nabi, wala rusulan, dan juga bukan sebagai rasul. Jadi ketika kita bilang wali itu mi'raj sama dengan nabi, tapi dia tetap sebagai wali, bukan sebagai nabi, sebagaimana dijelaskan di atas bahwasanya ada perbedaan-perbedaan. Ada mi'raj malaikat, mi'raj nabi, mi'raj ulama, mi'raj wali, itu berbeda begitu ya. Faya'rujul waliyyu bihimmatihi, maka seorang wali itu mi'raj bihimmatihi, fayu'raju, boleh ya dimi'rajkan ya dengan kesungguhannya ya. Wa basiratihi, dan basirahnya, ala burraki ilmihi, mengendarai buruk, tapi buruk di situ adalah maksudnya ilmunya. Wa rafrafi sidqihi mi'rajan ma'nawiyan, jadi dia itu mencapai mi'raj itu dengan ilmu dan kejujurannya. Berarti mi'rajnya hanyalah mi'raj secara makna, bukan dia mi'raj secara hakiki sebagaimana mi'rajnya Nabi. Yanaluhu fihi ma yu'tihi khawasul himami min maratibil wilayati wat tashrifi, di mana dia mendapatkan itu ya karena dia memang adalah seorang wali, artinya mendapatkan derajat kewalian dan kemuliaan sehingga dia ada di posisi itu. Sebetulnya kalau kita bicara mi'raj, jauh sebelum Faqih Muqaddam itu Yazid Al-Bustami itu juga mengaku mi'raj ya. Ada juga Bahauddin An-Naqsabandi yang melaporkan itu mi'raj setiap hari ke langit, ke mana, ke Ars dan sebagainya. Biasa Pak ya, biasa. Toh sudah dipartisi, tidak mungkin lalu mi'rajnya mereka sama dengan mi'rajnya Nabi. Karena kalau mi'rajnya mereka sama dengan mi'rajnya Nabi, otomatis mereka menjadi Nabi, dan itu tidak mungkin. Ya, walaupun di sini sebagian saja yang diperjelas ya. Kalau dibaca lengkap itu, kalau mi'rajnya Nabi itu hakikian ya, yakdotan jisman, Nabi itu mi'raj dengan fisiknya secara terjaga. Sementara orang-orang wali itu kadang hanya bermimpi ya, kadang juga yang jelas bukan jisimnya, bukan fisiknya. Dengan demikian maka tidak perlu mengolok-ngolok ketika ada cerita, namanya juga cerita. Apalagi membangun logika pendek bahwasanya berarti lebih hebat dari Nabi hanya karena jumlahnya. Kalau Nabi sekali ini kok 70 kali. Itulah kalau tidak ada otaknya. Dipikir setiap kata itu mesti sama. Nabi mi'raj, kita mi'raj. Kalau bicara masalah itu Pak, ibadahnya manusia itu banyak yang lebih tinggi dari ibadahnya Nabi kalau kamu hitung-hitungan jumlah ya. Nabi memang pernah setiap hari hatam Al-Quran? Enggak. Ulama Imam Syafi'i setiap hari hatam Quran 1 kali, bahkan kalau puasa 2 kali. Nabi pernah enggak setiap hari sholat sunat 300 rakaat? Enggak.
Imam Ahmad sholat 300 rakaat. Lebih hebat dari Nabi semua orang-orang itu, kalau kamu menghitungnya jumlahnya. Tapi nabinya sholat itu lain, atau sholatnya Nabi itu tidak akan pernah bisa disamai oleh sholat siapapun. Ngajinya Nabi tidak akan pernah bisa disamai dengan ngajinya siapapun. Jadi jangan hanya mentok di jumlah.